Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kopi semua, selamat datang kembali di channel Uda Donald Kopi Klinik. Channel inspiratif yang mengupas seputar dunia kopi, mulai dari perkebunan sampai teknik-teknik dasar dalam menyeduh kopi. Pada pagi hari ini, pagi yang mendung, disertai gerimis, teman-teman sahabat kopi semua, kita menikmati seporsi kopi jenis Arabica yang kita sangrai di tingkat light to medium dengan memakai alat penyeduh kopi manual brew V60. Sambil menikmati seporsi kopi Arabica, kita mungkin akan melanjutkan cerita kita di video yang lalu, yang mana di video yang lalu kita telah menjelaskan sejarah tentang kopi di Pulau Sumatera. Nah, kebetulan terkait dengan Pulau Sumatera, teman-teman, kali ini kita akan mencoba bercerita tentang Pulau Sumatera. Tahukah teman-teman, apa sebutan Pulau Sumatera sebelum diberi nama Sumatera? Nah, kami menemukan beberapa catatan-catatan lama Belanda, kemudian beberapa jurnal yang menceritakan sejarah tentang Pulau Sumatera. Yang pertama sekali, Pulau Sumatera itu memiliki banyak nama, teman-teman. Yang pertama, nama yang diberikan oleh orang-orang terdahulu diambil dari bahasa Sangsakerta. Namanya, dan itu ditemukan dalam sumber India kuno, yang mana Pulau Sumatera ini diberi nama dengan sebutan Suwarna Dipa. Suwarna Dwipa itu sendiri artinya adalah pulau emas. Nah, ternyata orang-orang terdahulu sudah mengetahui kalau Pulau Sumatera ini adalah pulau yang sangat kaya, teman-teman. Dari hasil buminya, seperti emas, timah, batu bara, dan lain sebagainya. Itu banyak terkandung di Pulau Sumatera. Makanya orang-orang kuno terdahulu mengambil nama Sumatera ini dari bahasa Sangsakerta, yaitu Suwarna Dwipa, yang artinya pulau emas. Kemudian masyarakat lokal Pulau Sumatera, terutama di bagian Sumatera Tengah, menyebut Pulau Sumatera ini dengan sebutan lain, teman-teman. Masyarakat lokal terdahulu menyebut Pulau Sumatera ini dengan sebutan Pulau Andalas. Dan Pulau Andalas ini populer di tengah-tengah masyarakat sampai kolonial masuk ke Nusantara ini, teman-teman. Makanya orang-orang Belanda terdahulu menyebut orang Sumatera ini dengan sebutan Het Eiland Sumatera, orang Sumatera. Het Eiland Sumatera artinya adalah orang Sumatera. Dan itu terjadi sebelum abad ke-14 Masehi, teman-teman. Sebutan tersebut masih dibaca oleh orang-orang terdahulu dengan menyebut Pulau Andalas ini dengan sebutan Pulau Andalas. Kemudian ada sebuah catatan yang menceritakan tentang seorang pengembara dari Maroko yang melakukan pengembaraan dari Maroko ke kerajaan Samudra Pasai. Orang tersebut bernama Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini melakukan perjalanan dari Maroko ke kerajaan Samudra Pasai di abad ke-14 Masehi, teman-teman, yaitu bertepatan pada tahun 1345 Masehi. Nah, setelah Ibnu Battuta ini sampai di Samudra Pasai, dia melafazkan kata-kata samudra dengan kata-kata Samatra atau Sumatera. Nah, kemudian Ibnu Battuta itu sendiri mencatat di dalam catatan rihlahnya, menyebut istilah samudra ini dengan Samatra. Nah, dari sinilah awal mula Pulau Sumatera ini dikenal, teman-teman. Kemudian di awal abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa, termasuk bangsa Portugis, itu mereka mencatat di dalam peta-peta mereka, itu menyebutkan Pulau Sumatera ini dengan sebutan Sumatera atau Zamatra, bahasa Portugisnya.
Kemudian mereka mencatat di dalam peta-peta tersebut dengan sebutan Sumatera atau Zamatra. Sebutan Sumatera atau Zamatra itu sendiri berangsur-angsur menggantikan nama yang telah lama dikenal oleh masyarakat lokal. Kemudian bangsa Eropa menginstitusikan nama Sumatera lewat peta, navigasi, dan arsip-arsip mereka, teman-teman. Jadi sebetulnya nama Sumatera ini resmi digunakan untuk Pulau Sumatera ini mulai dari awal abad ke-16. Tapi ada cerita yang sangat menarik tentang sebutan Andalas ini, teman-teman. Di tengah-tengah pedalaman orang Minangkabau yang lebih dikenal dengan Luhak Nantigo, mereka menyatakan Andalas bukan hanya sekedar nama sebuah wilayah atau nama sebuah pulau. Akan tetapi Andalas tersebut juga adalah nama dari sebuah pohon yang langka, yang unik di pedalaman Minangkabau. Andalas itu sendiri adalah salah satu kayu yang sangat keras, teman-teman. Yang memiliki kayu yang sangat keras, kemudian tahan rayap, dan tahan digunakan untuk bangunan bahkan sampai bisa berumur ratusan tahun. Nah, kayu Andalas itu sendiri dipakai oleh orang-orang Minang atau digunakan oleh orang-orang Minang sebagai tiang utama dari rumah gadang dan surau-surau tua terdahulu. Dan orang Minang sendiri mengambil filosofi adat dari pohon Andalas itu sendiri, teman-teman. Lantaran pohon Andalas itu adalah salah satu pohon yang memiliki tahan yang sangat keras, kemudian tahan rayap, dan tahan digunakan ratusan tahun. Makanya orang Minang memiliki filosofi kayu ini adalah simbol dari kekuatan adat dan keberlanjutan kaum sampai di masa-masa yang akan datang. Makanya orang Minang pedalaman itu sendiri menyebutkan istilahnya dalam sebuah istilah orang Minang, adat dan indak lapuk dek hujan dan indak langkang dek paneh. Itulah filosofinya orang-orang Minang mengambil hikmah dari pohon Andalas ini, yang mana orang Minang itu terkenal dengan istilah alam takambang jadi guru. Jadi mereka mengambil filosofi adat dari pohon Andalas tersebut dengan istilah adat dan indak lapuk dek paneh dan indak langkang dek hujan. Artinya adat dan budaya orang Minang ini tidak akan lapuk dimakan waktu, teman-teman. Makanya sampai sekarang orang Minang masih mempertahankan adat dan budaya mereka di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian teman-teman, yang lebih menariknya lagi, ada kemungkinan besar kenapa salah satu universitas yang terkenal di Indonesia ini, bahkan dari catatan yang kami temukan, universitas tersebut adalah salah satu universitas yang pertama sekali yang dibangun oleh pemerintah di luar Pulau Jawa, yaitunya Universitas Andalas. Yang mana Universitas Andalas ini diresmikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 13 September tahun 1956 di Bukit Tinggi. Yang mana kita tahu Muhammad Hatta adalah salah satu putra kebanggaan orang Minang, salah satu proklamator Republik Indonesia ini. Kemudian dia sendiri yang meresmikan di kampung halaman, di tempat kelahirannya sendiri, yaitunya Kota Bukit Tinggi. Di tahun 1956 diresmikanlah salah satu universitas yang bisa membawa kemajuan di dunia pendidikan di Nusantara ini, teman-teman. Awalnya Universitas Andalas ini diresmikan di Kota Bukit Tinggi. Kemudian administrasinya dipindahkan ke Kota Padang. Nah, sekarang Universitas Andalas tersebut berada di Kota Padang. Dan tahukah teman-teman, ternyata kenapa Muhammad Hatta sendiri memberi nama Universitas Andalas? Dan ternyata
Universitas Andalas tersebut diambil dari nama sebelum Sumatera menjadi disebut dengan Pulau Sumatera, yaitunya Pulau Andalas. Nah, kenapa Pulau Andalas yang disebut? Ternyata kayu Andalas atau pohon Andalas ini adalah salah satu pohon endemik, flora endemik Sumatera Barat, yang mana pohon Andalas ini banyak ditemukan di pedalaman Sumatera Barat, di antaranya di Kabupaten Tanah Datar, di Padang Panjang, dan Kabupaten 50 Kota. Jadi teman-teman, sebagai orang Minang, kita pantas atau patut bangga dengan cerita-cerita nenek moyang kita terdahulu. Ternyata banyak peradaban-peradaban yang lahir dari ranah Minangkabau, terutama dari Luhak Nantigo atau Dare. Untuk itu teman-teman, kita sebagai generasi muda, mari kita menjaga budaya yang telah kita terima dari nenek moyang kita terdahulu, dan kita pertahankan budaya tersebut, dan mari kita lestarikan. Kayu Andalas adalah kayu endemik Sumatera Barat. Mari kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan atau membudidayakan kembali kayu Andalas yang sekarang sudah hampir punah di ranah Minang ini, teman-teman. Nah, kebetulan kami di sini sudah mencoba mengembangkan kayu Andalas. Kami menemukan beberapa bibit kayu Andalas, dan sekarang kami sudah menanam lebih kurang 6-7 batang kayu Andalas di sekitaran tempat kami mengolah kopi, yang alhamdulillah umurnya sudah lebih kurang 6 tahun. Mari kita jaga kelestarian alam kita, dan mari kita jaga tanaman lambang yang telah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu dari orang-orang Minangkabau. Demikian teman-teman, cerita kita sambil menikmati kopi Arabica, dan cerita yang sangat menginspirasi teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian bagikan cerita menarik ini ke media-media sosial teman-teman semua, supaya semua orang tahu, semua orang memiliki pengetahuan tentang sejarah orang-orang Minangkabau, sejarah Pulau Sumatera, dan sejarah kopi yang pertama sekali masuk ke Nusantara ini. Kemudian, kalau seandainya teman-teman memiliki pendapat lain atau referensi lain yang lebih kuat, silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Demikian teman-teman, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan dalam perkembangan video-video kita selanjutnya. Demikian, salam petani kopi, salam inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.